Shalom. Syukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul hari ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita lanjut, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan buka dari kitab Markus pasal 9. Kita baca ayat 23. Markus 9 ayat 23, saya bacakan ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin ya saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Masalahnya kita percaya. Kalau nggak percaya ya mustahil. Tetapi kita mau belajar bahwa ini sebuah ayat yang menjadi pegangan banyak orang-orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi kan kita tadi puji Tuhan, memuji Tuhan, nyata kuasanya. Nah, nyata ada kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Karena ini sudah dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita baca ayat-ayat atasnya, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, itu kejadiannya itu Yesus sedang pergi dengan 3 orang murid utamanya, Petrus, Yohanes, dan siapa? Andreas atau Yakobus ya. Nah, 9 orang murid yang lainnya ini tinggal di tempat yang lain. Itu dikeroyok atau dikerumuni. Yakobus, Yohanes, Petrus ya. Nah, itu murid 3 utama itu diajak Tuhan Yesus pergi, nggak tahu kemana. Berarti tinggal 9 orang murid kan yang di situ. Itu dikerumuni oleh orang banyak, dikerumuni oleh orang Farisi. Terjadi keributan. Lalu Yesus datang, ada apa ini? Apa yang menjadi persoalan? Lalu ada seorang yang muncul ngomong, anakku ini sakit, kerasukan roh. Kadang dibawa ke api, kadang dibawa ke air. Sudah bawa ke murid-muridmu, tapi tidak bisa. Kalau sudah tahu kan bahwa murid-murid Yesus ini sudah pernah dilatih sebelumnya. Sudah pernah disuruh pergi kemana-mana dan roh-roh itu takut dan tunduk. Sehingga Yesus ngomong kepada mereka waktu mereka pulang, jangan bergembira karena hari itu, tetapi karena kamu tetap dalam buku kehidupan. Nah, tetapi dalam kasus ini ternyata mereka tidak bisa mengusir roh itu. Sehingga akhirnya kalau kita baca ayat 21, Markus 9:21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Jadi anak ini sudah dirasuki roh itu sejak kecil sampai mungkin agak besaran ya. Sudah lama. Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, nah ini ayahnya anak ini ngomong pada Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Artinya kan dia tidak percaya sama Yesus. Tapi kalau tidak percaya masa datang kepada Yesus? Ayo. Ya toh, kalau Anda nggak percaya kan Anda nggak akan datang. Misalnya Anda datang ke dokter, Anda percaya dokter itu akan bisa menolong untuk saudara sembuh. Kalau tidak, ngapain sudah datang? Gitu? Ketika orang ini datang kepada Yesus, dia tentu percaya Yesus bisa menyembuhkan. Tetapi dia ngomong, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Artinya percaya, tetapi seberapa besar percayanya, itu tanda tanyanya. Sehingga dia ngomong, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami.
Jadi sebetulnya masalahnya bukan pada murid-murid yang 9 orang itu, karena mereka sudah bisa kok ngusir roh jahat. Masalahnya ada dalam ayahnya anak ini yang percayanya kurang. Bapak Ibu harus tahu ya, di dalam Tuhan itu semua ada ukurannya. Kalau sudah baca seringkali Tuhan itu bergerak menunggu cawan yang penuh. Ada sebuah ukuran yang harus dipenuhi untuk dia bergerak, untuk dia bertindak. Karena itu tadi ngomong kita baca, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Karena itu seringkali bagi banyak orang percaya banyak hal-hal mustahil terjadi, masih ada. Banyak hal yang mereka harapkan tidak terjadi. Karena percaya Yesus, percaya, tapi seberapa engkau percaya kepada Yesus? Karena Yesus ngomong, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Harusnya dengan kata lain mungkin Yesus ngomong, kalau engkau percaya, walaupun aku tadi belum datang, 90 yang lain itu bisa menanti orang ini pergi. Karena itu ayahnya ini ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Lalu lanjut lagi, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Loh, ambigu ya, orang ini percaya apa tidak sih sebetulnya? Orang ini sadar bahwa dia percaya tapi dia kurang percaya. Nanti dia ngomong, aku percaya. Tetapi itu sendiri yang ngomong, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sehingga orang ini sadar bahwa aku percaya, tetapi aku mungkin kurang. Sehingga dia ngomong, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan kalau kita baca selanjutnya, akhirnya berhasil. Yesus mengusir roh itu dan pergi. Tetapi ada sebuah perubahan dari ayahnya ini sehingga itu terjadi. Yaitu dia mengakui bahwa aku ini tidak percaya, walaupun aku percaya. Banyak orang percaya, banyak orang percaya seperti Bapak ini. Dia tidak melihat ke dalam dirinya, dia menunjuk kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Keributan ini terjadi karena kenapa? Kok tidak bisa diusir roh jahat ini? Kenapa Tuhan aku mengalami ini? Kenapa mengalami itu? Yang disalahkan Tuhan, nggak pernah melihat dirinya sendiri bahwa sebetulnya kita kurang percaya. Tetapi si ayah ini, si bapak ini akhirnya dia menyadari, aku percaya Tuhan, tapi tolongin aku ya yang tidak percaya. Seseorang itu tidak ada yang sempurna, bisa melakukan kesalahan. Tetapi yang paling penting dia tahu enggak kalau dia itu salah atau tidak. Karena itu kalau yang ada di anggota grup WA tahu ya, tadi saya share ada seorang yang bantuan terkenal yang akhirnya dia pakai tato di punggungnya dan kakinya. Kalau dia mau berdebat, loh, kalau orang sudah kalau tato gimana? Loh, orang kalau tato itu dia sudah salah, tetapi yang penting dia harus tahu itu salah. Bukan terus kemudian ngomong, oh di tato itu tidak salah sehingga aku sekarang pakai tato. Orang sudah pernah salah dan melakukan salah, itu di dalam Tuhan diampuni. Tetapi kalau orang itu menganggap itu tidak salah, itu yang masalah besar. Setiap orang bisa saja berzina, mencuri, berbohong, termasuk juga ditato. Pernah salah, pernah. Tetapi apakah dia sadar bahwa itu salah? Kalau sudah sadar kan bertobat, berhenti kan. Nah siapa Tuhan ini malah enggak ada yang ngomong, enggak apa-apa. Tangan Tuhan saja dia menggambar kita di tangannya, tapi dia mentato tangannya, ngomongnya begitu. Berarti kita enggak apa-apa tato, akhirnya dia masuk tato di punggungnya, di kakinya. Padahal sebetulnya justru itu tidak boleh. Jangan tato, tidak apa-apa, karena dosa Tuhan ampuni. Berhenti
jangan tahu lagi, itu harusnya kan. Begitu pula mengenai orang ini, yang penting orang ini harus sadar dulu bahwa aku ini tidak percaya, bukan engkau tidak menolong, bukan engkau tidak berkuasa, aku yang kurang percaya. Tolonglah aku Tuhan. Sehingga Tuhan akhirnya menolong, dia usir. Pak, orang itu kan kurang percaya, kenapa kok saya diusir akhirnya? Karena dia sedang berhadapan dengan siapa? Tuhan. Tuhan itu sebenarnya sifatnya kita buka 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika orang ini kurang percaya, tetapi dia datang kepada yang tidak ada yang mustahil, yaitu kepada Tuhan, maka kemustahilan itu juga akan hilang. Banyak orang mengalami hal yang dialami oleh ayah ini. Dia butuh sesuatu, dia kurang percaya, tapi dia tidak mengakui ketidakpercayaan. Dia aku percaya, kenapa Tuhan tidak menolong? Sehingga dia kecewa sama Tuhan, malah menjauh. Harusnya ketika tidak terjadi sesuatu yang ajaib dalam hidupnya, ketika kuasanya tidak nyata, berarti nyata kuasanya ini tidak terjadi. Harusnya yang terjadi itu seperti ayah ini, mengakui Tuhan, aku kurang percaya, datang kepada Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan itu menunjukkan kepercayaan kita. Tetapi ketika kita mengaku Tuhan, aku tidak percaya, aku kurang percaya, itu menunjukkan kita mengaku kekurangan kita di hadapan Dia. Banyak orang dan sebagian besar pada umumnya manusia yang dilihat itu yang kelihatan mata, hal-hal yang fisik yang nanti di kerajaan surga tidak ada lagi tubuh ini. Tubuh ini kan tidak ikut kerajaan surga. Rambutmu, matamu, mulutmu, kakimu, tanganmu, perutmu, kulitmu tidak ikut masuk ke dalam kerajaan surga nanti. Tetapi itu yang kita pedulikan selalu. Sedangkan Tuhan melihat apa? Tuhan melihat hati. Hati itu kan bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya heart, sebetulnya jantung hati. Di dalam jantung ada apa? Ada darah. Di dalam darah itu ada apa? Ada roh. Yang dipedulikan Tuhan itu roh. Karena itu tadi kita nyanyi kan di awal, satukan roh kami, bukan tubuh kami, bukan dompet kami, bukan apa-apa. Satukan roh kami dan curahkan rohmu atas kami. Seperti kita belajar minggu lalu, sebagai tanda bahwa Hawa itu mempelai yang sepadan untuk Adam, yaitu dia ada mengandung tulangnya Adam. Ada bagian dari Adam yang ada di dalam tubuhnya Hawa. Begitu pula kita jadi mempelainya Kristus karena ada bagian dari Kristus yang ada di dalam kita. Karena itu curahkan rohmu atas kami, sebab roh Tuhan itu yang menjadi bagian di dalam hidup kita, yang menjadi tanda bahwa kita ini mempelainya. Karena itu yang utama bagi Tuhan itu urusan roh. Tetapi yang utama bagi manusia enggak, urusan daging. Enggak masuk kan, enggak kan. Bagi Tuhan enggak penting roh apa yang merasui anak ini tadi. Yang terpenting apakah rohmu percaya. Bagi Tuhan urusan anak yang sakit ini itu urusan kecil. Karena roh itu akan patuh, tetapi roh kita seringkali tidak bisa patuh kepada Tuhan. Coba bayangin ya, saya ini kan dulu kerja ya, sebagai seorang pimpinan perusahaan, salah satu tugasnya itu menginterview orang pegawai baru. Untuk seorang pegawai yang paling bekerja 2-3 tahun atau yang kalau baik 20-30 tahun kerja, itu pun saya interviewnya macam-macam, tes ini, tes itu dan sebagainya, untuk mempelajari orang ini harus cocok dengan job atau pekerjaan yang akan diisi oleh dia. Begitu pula
Orang-orang yang pacaran, yang cari calon bojo, yang paling akan hidup bersama dia berapa tahun paling 50 tahun, 70 tahun paling pol ya. Nyarinya kan ya diteliti toh. Wah, Adit gak usah aku, boleh sendiri gak Adit, misalnya begitu ya. Kan dicek betul-betul sifatnya cocok gak sama aku. Bayangkan Tuhan mau hidup sama kita kekal. Apa nggak dicek baik-baik kita ini cocok tidak di kerajaan surga? Karena itu bagi Tuhan penting urusan roh ini, karena roh ini yang akan terus masuk ke surga. Daging kita nggak terlalu penting. Tuhan, aku jerawatan, tolong sembuhkan jerawatku. Itu sorry ya, sebetulnya bagi Tuhan nggak terlalu penting. Karena jerawat itu, kulitmu ini tidak ikut ke kerajaan surga, tidak akan menemani dia kekal. Tetapi roh yang ada di dalam hidupmu itu yang akan kekal menemani dia nanti. Jadi itu lebih penting daripada urusan jasmani yang kita sebetulnya. Tapi kita seringkali tidak menganggap urusan roh itu tidak terlalu penting. Yang penting Tuhan, aku ya punya uang, aku nanti menyekolahkan anak, aku nanti dan sebagainya banyak kebutuhan kita. Dan kalau tidak tercapai kita nyalakan Tuhan. Tuhan kenapa? Padahal sebetulnya seperti ayat ini, masalahnya ada di dia, rohnya dia kurang percaya kepada Roh Kristus. Sebetulnya yang perlu dilakukan adalah seperti ujian tadi, curahkan rohmu atas kami Tuhan, supaya aku menjadi semakin serupa dengan dia. Jadi seringkali ayat ini jadi pegangan tapi nggak terjadi gara-gara kita kurang percaya. Bagaimana caranya percaya terus? Ya terus datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan saja yang bisa mencurahkan rohnya kepada kita supaya kita memenuhi sebuah ukuran tertentu percaya. Ini tadi kita baca di Lukas 1:37 tadi kan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini ayat sakti. Ya, ayat sakti kita. Karena apa? Ketika kita sudah tidak mampu, ketika bahkan kita kurang percaya, kita bisa datang kepada Dia yang Dia sendiri. Tidak ada yang mustahil. Kita bisa kurang percaya, bisa, tetapi terus datang kepada Dia. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil tanpa ada syarat. Saudara masih ingat ketika orang Israel menghadapi Laut Merah di belakangnya orang Mesir? Apakah mereka percaya? Tidak. Apakah Musa cukup percaya? Tidak. Musa ya bengok-bengok. Artinya dia percaya tapi tidak cukup percaya. Tetapi ketika di hadapan Tuhan yang tidak ada yang mustahil, ketika Musa memutuskan untuk datang kepada Tuhan lalu dia kurang percaya, Tuhan bisa mengadakan yang mustahil terjadi. Laut Merah terbelah walaupun di hadapan orang-orang yang kurang percaya. Banyak kali ya kita tidak mencapai sesuatu yang menjadi mustahil buat kita. Seringkali kita tidak terus mendekat, nempel Tuhan, tidak malah menjauh. Harusnya tempel Tuhan, minta rohmu Tuhan curahkan atas aku, bikin aku lebih percaya. Itu yang dilakukan oleh para murid Yesus. Tuhan tambahkan iman. Nah ya kan? Seringkali kita begitu kan kecewa, Tuhan jauh malah. Tidak, jangan kecewa. Engkau harus terus datang kepada Dia sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Terus Pak, kan kok terus itu, terus berdoa terus ya. Tidak cuma itu ternyata. Kau tahu yang dikatakan malaikat kepada yang ngomong sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kejadiannya pada waktu apa itu? Pada waktu malaikat menemui Maria. Seringkali kita nggak mau lihat cerita di belakang itu, sehingga kita pokoknya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkataan ini juga dikatakan Tuhan kepada Abraham. Bukan Kejadian 18 ayat 13.
Kejadian 18 ayat 13. Saya bacakan ya, biar tidak terlalu lama. Lalu berfirmanlah Yahwa kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedang aku telah tua? Sebelumnya Abraham tertawa, sekarang Sarah juga tertawa. Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Yahwa? Pada waktu menetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi perkataan ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu sama kejadiannya, yaitu soal urusan anak. Ketika Abraham sudah dijanjikan keturunannya seperti bintang, seperti pasir banyaknya, tetapi dia tak kunjung dapat. Karena apa? Abraham tertawa, Sarah juga tertawa. Abraham percaya, tetapi tidak mencapai percaya ukuran tertentu yang harus dipenuhi dia. Sehingga Tuhan akhirnya ngomong, apakah ada yang mustahil untuk Tuhan? Dan sama seperti itu ketika malaikat ini menjumpai Maria, dia ngomong, itu Elizabeth, sepupumu itu. Elizabeth itu apa ya? Ya pokoknya saudara seperti saudara ipar gitu ya. Itu yang sudah dikatakan mandul, yang usia sudah tua, saat ini sedang mengandung 6 bulan. Dan mereka ngomong, Roh Kudus turun atasmu dan kau akan mengandung, walaupun engkau masih perawan. Kalau kita baca Lukas 1 ayat 34. Lukas 1:34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Gak mungkin toh masih perawan bisa mengandung. Tapi Tuhan ngomong melalui malaikat ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ayat ini biasanya putus di sini toh. Orang percaya seringkali berhenti di sini. Klaim ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Padahal ada ayat sambungnya ayat 38. Ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, sebelumnya Maria ngomong, mana mungkin terjadi. Tapi setelah malaikat ngomong bahwa sanakmu itu Elizabeth juga sedang mengandung 6 bulan di masa tuanya, di masa dia dikatakan mandul, tetapi aku bikin dia mengandung 6 bulan saat ini. Dan respon Maria, jadilah menurut perkataanmu, jadilah kehendakmu. Salah satu bentuk percaya Bapak Ibu adalah menyerahkan kehendak kepada yang kita percaya. Saya pernah pergi ke Singapura dengan keluarga ini, dengan juga mama mertua dan saudara ipar saya. Dan mereka di sana, mereka tidak tahu apa-apa soal Singapura. Saya sudah pernah ke sana sebelumnya. Dan karena mereka percaya kepada saya, wis bisa sakar aku melu. Ya, itu menunjukkan bahwa aku percaya kamu, aku pokoknya melu. Sakarepmu, mbok jangan mbok kiri mbok kanan, sakarepmu aku tidak akan berbantah, kan itu. Nek sing bantah, kiri tak kanan, nah itu berbantah, tidak. Ketika kita percaya kepada Tuhan, harusnya yang bisa keluar dari mulut kita adalah jadilah kehendakmu. Sering kali kita ngomong aku percaya, ketika terjadi sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita nggak bisa terima. Itu menunjukkan bahwa percaya kita
masih belum mencapai suatu level yang dia inginkan. Maria boleh akhirnya mengalami apa yang harus dia alami, karena dia kemudian menyerahkan, dia percaya, jadilah kehendakmu, jadilah seperti yang kau katakan. Seperti kita bahas tadi, bahwa bagi Tuhan urusan jasmani yang kita itu sebetulnya tidak terlalu penting, karena nanti setelah kita mati selesai. Yang penting itu adalah urusan roh kita. Bagi Tuhan roh kita. Nah itu dari semua percuma seseorang punya setengah dari dunia ini lah masalahnya ngomong, tapi dia kehilangan nyawa, percuma. Sebab bagi Tuhan roh itu yang paling penting. Roh itu yang akan menemani dia kekal di surga. Roh kita ini bagi Tuhan lebih penting ketimbang tubuh kita. Jadi ketika roh kita ini tidak beres, kadang urusan tubuh ini sama Tuhan singkirkan dulu. Ini harus beres dulu urusan roh ini. Sering kali kita tidak tahu, orang percaya tidak tahu hal ini, sehingga kita terus ngeyel soal yang jasmania. Padahal Tuhan ngomong, ada yang belum beres di dalam rohmu. Apa gunanya aku penuhi semua kebutuhan jasmanimu, tapi engkau tidak akan menemani aku di Yerusalem yang baru? Betul kan? Saya mau dipenuhi sekarang, dikasih uang sekian triliun, tapi engkau dipastikan namamu dihapus dari kehidupan. Mau? Ada yang mau? Bagi Tuhan itu nggak penting. Yang penting rohmu harus siap menemani aku di Yerusalem yang baru nanti. Karena itu sering kali kalau hal-hal jasmania menghambat rohmu untuk menjadi sepadan dengan aku. Lebih baik urusan itu aku buang, gak kasih dalam hidup. Sering kali kita belum bisa berkata terjadilah kehendakmu. Ini yang menjadi masalah kita yang utama, orang-orang yang percaya. Dalam kutip ya, karena seringkali kita kurang percaya sebetulnya. Saya tidak mau soal saudara saja, termasuk saya juga sama berlaku. Termasuk soal Musa, Abraham, Elia. Sama, Elia juga pernah kurang percaya. Abraham juga pernah, Musa juga pernah. Siapapun di bumi ini, Daud pun pernah kurang percaya. Tetapi ketika kita yang kurang percaya ini terus datang kepada Tuhan dan menyerahkan kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita, itu akan jadi perubahan. Sudah tahu Yesus itu sudah beri contoh kita yang sempurna. Saudara perhatikan saja. Ketika Yesus mulai pelayanan, dimulai dari mana? Dia di baptis. Dia datang mendatangi Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes ngomong, apa yang ngomong Yohanes? Aku tidak layak melepas tali kasutmu pun aku tidak layak. Tapi apa yang sekarang? Kita buka Matius 3 ayat 15. Yohanes Pembaptis ngomong, Tuhan, aku yang perlu engkau baptis, kenapa engkau datang untuk aku baptis? Matius 3:15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ketika dia mulai pelayanannya, dia awali dengan tunduk pada kehendak Tuhan. Karena itu setelah itu sebagai manusia biasa yang terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Walaupun waktu itu dia sebagai manusia biasa, karena dia meletakkan seluruh kehendaknya menuruti kehendak Bapa yang di surga. Dan saya tahu sendiri akhirnya apa yang bisa, akhirnya di kayu salib, diputuskan saat di taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang menjadi, tetapi kehendakmu yang menjadi.
ini contoh dari Tuhan Yesus dari awal sampai dia akhir. Topik utamanya bukan kehendakku, kehendak Dia yang harus jadi. Ini Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi. Dia harus tunduk di bawah kakinya Yohanes Pembaptis. Karena dia menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Aku ini Tuhan penciptanya mereka semua, kenapa harus disalib? Tetapi dia mau disalib karena dia kehendak Bapa yang jadi. Seberapa sering kita berbangga-bangga dengan Tuhan dengan keadaan kita sehari-hari? Karena kita sering kali tidak rela kalau kehendak Bapa itu yang jadi. Kita mau kehendak kita yang jadi. Gampang saja kok. Kalau engkau pernah gegeran sama seseorang, perhatikan, kenapa itu terjadi? Karena engkau ingin kehendakmu yang jadi. Ya toh, kamu kok gak ingin orang itu yang jadi kehendaknya kan? Itu aja, gampang. Jika engkau ingin gegeran sama orang itu, karena apa? Gak bisa, jangan kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang harus jadi. Ya toh, kalau kita sehari sepikir sepakat kan gak mungkin terjadi pergegeran toh. Perselisihan tidak mungkin terjadi kan karena kehendakmu dan kehendakmu berbeda gitu. Begitu pula kita dengan Tuhan. Selama kita tidak tunduk pada kehendak Tuhan, yang terjadi yang terjadi adalah yang terjadi mustahil tetap mustahil. Karena itu kalau sudah perhatikan ketika gue ngomong kepada Yesus, Tuhan ajari aku berdoa. Tuhan ngomong apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Bapa itu apa sih? Sebetulnya gampang. Seperti kita pelajari minggu lalu. Kehendak Bapa itu intinya sebetulnya kehendakmu adalah rohmu nanti di akhir zaman akan menemani rohmu di Yerusalem yang baru. Itu kehendak Bapa yang utama sebetulnya. Dan itu Tuhan akan korbankan apapun juga untuk supaya rohmu bisa tetap menemani dia di kerajaan surga. Paling penting itu. Iya enggak? Kalau enggak bisa tanya sama saya sama Bella itu. Tanya Odin paling penting apa? Misalnya kau nggak cocok, misalnya tempat nggak cocok, misalnya acara nggak cocok, yang penting ngomong, yang penting aku sok rapi ya, gitu ya. Yang penting itu kan, wis mau diberkati toh, kemudian oke mau pesta ya, oke mau apapun itu nggak terlalu penting bagi mereka berdua karena paling penting aku sok rapi, ngono kan? Ya kira-kira hati Bapak itu seperti itu. Karena itu Yesus ngomong, lebih baik engkau satu mata saja, lebih baik tanganmu dipotong, lebih matamu dicungkil, yang penting engkau masuk kerajaan surga. Karena bagi Bapa yang penting rohmu ini loh nanti bisa kekal masuk kerajaan surga. Perkara matamu dicungkil itu nggak terlalu penting bagiku. Karena matamu nanti nggak nemani aku di Yerusalem yang baru. Kakimu, tanganmu nggak penting itu. Tapi kalau roh kita sebut kehendak Bapa, maka yang lain-lain itu cuma dikatakan apa? Akan ditambahkan saja. Sehat, kekayaan, kehormatan dan sebagainya itu cuma ditambahkan saja. Tapi yang penting harus dipenuhi dulu yaitu rohmu. Dijamin masuk kerajaan surga. Maka yang lain ditambahkan. Karena itu katakan apa? Carilah dahulu kerajaan surga plus kebenarannya, maka semuanya yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepada. Karena itu nggak penting bagi Tuhan. Yang penting engkau masuk kerajaan surga itu yang paling penting. Yang penting kayak tadi saya ngomong sama Bella itu. Yang penting rapi semua. Iya toh? Begitu ya gitu, yang penting. Mau kaki satu, mau mata satu, mau telinga satu. Gak apa-apa, yang penting engkau menemani aku dalam kerajaan surga. Itu. Masa saudara gak tahu betapa cintanya Tuhan kepada Anda masing-masing pribadi?
Sehingga bagi dia yang paling penting, engkau masing-masing sebut nama sendiri menemani dia kekal. Itu yang paling penting. Saya nggak merasakan cintanya Tuhan begitu besar. Ya, kalau orang yang sedang jatuh cinta seperti pasangan mempelai itu, yang paling penting kan itu menunjukkan besar cintanya dia. Nggak peduli yang lain, yang penting engkau bisa bersama dengan aku, kan begitu. Begitu besar cintanya Tuhan, sehingga seperti itu. Sehingga yang penting anakku pun dikorbankan, yang penting engkau bersama aku di dalam kerajaan surga. Dan ini yang kita nggak sadari, sehingga ketika Tuhan memproses kita supaya menjadi sepadan dengan Dia, kita protes. Enggak Tuhan, yang penting aku terima uang. Tuhan, yang penting aku sembuh. Itu nggak penting bagi Tuhan. Sebuah contoh, kita lihat Matius 15 ayat 21. Ini sebuah contoh bagaimana proses Tuhan mengadakan mujizat, tetapi Dia tidak langsung melakukan karena Dia memproses dulu. Karena bagi Dia itu ada yang lebih penting daripada sebuah kesembuhan. Matius 15:21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini daerah orang-orang kafir ya, bukan orang Israel ya. Matius 15:22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan, jelas-jelas ya, perempuan kafir ya, Kanaan, dan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kok aneh nyebut anak Daud, padahal dia musuhnya Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini kehendak dia, kehendak perempuan ini. Anaknya kerasukan, minta disembuhkan. Itu kehendak perempuan. Dia mengalami kesulitan. Dia percaya nggak sama Yesus? Percaya. Dia datang kok. Kalau nggak percaya nggak mungkin datang. Dia percaya. Nah 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lihat betapa pertama kali betapa manisnya anak Daud. Malam-malamnya begitu dicuekin Tuhan, apa yang terjadi? Teriak-teriak, tantrum. Ya, bahasa sekarang ya. Wanita ini tantrum di hadapan Tuhan Yesus. Kenapa nggak direken? Seberapa tadi kita yang teriak-teriak sama Tuhan kalau kita nggak direken sama Tuhan? Maksud saya ya, tantrum kan, godok sama Tuhan kan, marah-marah kan. Gak marah di Tuhan aku, tapi marah sama anaknya, sama ibunya, sama saudaranya, sama pegawainya, sama siapapun. Berarti ngomong apa? Apapun yang kau lakukan kepada sesamamu itu sedang kau lakukan kepada Tuhan. Sering kali kita tantrum di hadapan Tuhan, tapi berkedok, enggak Tuhan, enggak marah sama engkau. Sama seperti ayah anak tadi itu. Aku percaya, tapi tidak percaya. Aku tidak kecewa sama engkau Tuhan. Aku kecewa sama anakku, kecewa sama orang tuaku, kecewa sama tetanggaku, sama saudaraku, kecewa sama pekerjaanku, kecewa sama dompetku, kecewa terhadap tubuhku yang tidak sehat-sehat. Sebetulnya engkau sedang kecewa kepada yang membuat semua itu boleh terjadi. Engkau sedang kurang percaya, sehingga mustahil tetap mustahil. Ini seringkali orang percaya tidak pahami hal ini. Ketika dia cuekin perempuan itu, mulai dia berteriak-teriak, sehingga muridnya berpekan Tuhan usir itu tantrum. Perhatikan ayat berikutnya. Ini Tuhan mulai lagi. 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bayangkan ini ya, kalau Anda yang butuh, entah butuh duit, entah butuh kesembuhan, entah butuh ada masalah, dan ngomong, engkau gak layak aku tolong. Ayo, ya kau perasaanmu. Mungkin ada yang meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan sedang memproses wanita ini, dan wanita ini tidak pergi. Wanita tidak pergi. Yesus mulai memproses wanita ini. Kalau tadi dia nggak mereka, yang kedua dia nyata-nyata. Aku diutus bukan untuk kamu. Sorry, aku nggak dihitung. Ngeri ya? Bagaimana kalau Tuhan ngomong kepada ibu saudara? Sorry, Anda nggak dihitung. Tuhan bisa
sembuhkan aku dalam nama Yesus sembuh. Sorry, kamu nggak dihitung. Bagaimana perasaan? Tetapi wanita ini tidak pergi. Perhatikan. Tetapi perempuan itu mendekat. Banyak orang nggak ditolong Tuhan menjauh. Banyak orang nggak ditolong Tuhan atau belum ditolong Tuhan menjauh, kecewa. Tapi perempuan ini mendekat. Bahkan lalu apa? Menyembah dia. Yang notabene dia beda bangsa dan bangsa kedua bangsa itu bermusuhan. Antara Kanaan dan Yahudi itu bermusuhan. Tetapi dia datang mendekat dan dia menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dari dia yang berteriak-teriak mendekat sujud menyembah kepada Tuhan, padahal belum ditolong. Banyak orang menunggu ditolong dulu baru aku terima kasih sama Tuhan, baru aku menyembah dia. Tetapi wanita ini dihina, diolok sama Tuhan Yesus. Dia mendekat, bahkan dia menenangkan tantrumnya. Ya, perhatikan, ini seringkali kita nggak sedang berkata langsung menenangkan tantrumnya kita. Jadi kalau dirimu lagi tantrum, enggak pernah tantrum gitu, Tuhan, ya, di ujungmu kamu tantrum, di anakmu, di orang tuamu, di tonggomu tantrum, kamu podo lagi Tuhan. Tenangkan dirimu, mendekat kepada Tuhan, sujud di altarnya. Dan katakan seperti yang dikatakan perempuan ini, seperti dikatakan oleh ayah yang belum percaya tadi, tolonglah aku Tuhan. Kata-kata tolong itu menunjukkan merendahkan diri. Sebab tolong itu menghimbau, tidak memerintah. Kalau Anda biasanya memerintah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sembuh Tuhan, tak perintahkan engkau, karena gitu. Kalau kita mau tak perintahkan roh jahat, tak perintahkan iblis pergi, perintahkan pergi, lalu dia tidak mau ini, tak perintahkan Tuhan menyembuhkan, gitu sebetulnya. Karena apa? Begitu ada jadi kecewa. Seringkali kita berdoa, Tuhan di dalam nama Yesus cukup berlimpah, tak perintahkan berkat datang, bahkan dia ngomong, Tuhan tak perintahkan engkau berkati aku, seperti itu. Yang betul adalah Tuhan tolong saya. Tolong itu berarti menghimbau, berarti tidak ada dasar untuk itu harus terjadi. Perhatikan, kalau kita minta tolong, tidak ada dasar buat kita memaksakan itu harus terjadi. Itu harus ada dalam hati kita. Tolong itu tidak menuntut, tolong itu benar-benar meminta belas kasihan dari yang kita minta tolong. Aduana, tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jelas-jelas Yesus ngomong kan, aku diutus untuk anak-anak. Tetapi wanita ini tidak jauh mendekat. Apa selain anak yang mendekat? Anjing. Yang selain anak yang mendekat, ya anjing. Sehingga wanita ini ngomong, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Seorang wanita Kanaan yang pura-pura rendah hati datang kepada Tuhan, tapi aslinya dia sombong. Dia teriak-teriak. Ya, dia sombong kan? Iya dong. Kamu nggak mungkin nggak sombong kalau teriak-teriak. Teriak-teriak itu pasti sombong, pasti. Sedikono, pasti. Orang yang teriak-teriak, marah-marah itu sombong. Oh, dia berani kok ngamuk-ngamuk teriak-teriak di depan Mike Tyson. Gak berani kan? Karena kau tahu diri di depan Mike Tyson. Tunjuk sekali mati, bukan kau, mati. Engkau berani teriak pada orang yang kau anggap lebih lemah dari dirimu kan? Artinya apa? Kau sedang sombong. Dari wanita yang sombong ini merendahkan diri menjadi seekor anjing yang menunggu remah-remah dari tuannya. Dan ketika itu terjadi, apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat jasmani? Enggak. Tuhan sedang melihat roh wanita ini sudah mencapai syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa?
rendah hati. Ketika wanita ini menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati, Tuhan ngomong, terpenuhi saya masuk kerajaan surga. Karena aku melihat rohku di situ, aku melihat senjata ngomong tulangku ada di situ. Maka tujuan Tuhan yang paling penting tercapai. Maka yang lain itu akan ditambahkan kepada wanita ini, sehingga akan terjadi. Maka Yesus menjawab, kata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Dari mana Tuhan menilai iman itu kecil atau besar? Sebelumnya imannya kecil ketika dia tantrum, tetapi ketika dia meninggalkan diri dan dia menyerahkan kehendak Tuhan kepada seekor anjing, ketika kehendak Tuhan dia bisa terima bahwa aku bukan anak, aku anjing, gak apa-apa Tuhan, itu kehendakmu kan aku jadi anjing, oke. Terjadilah kehendakmu. Ketika kita menerima kehendak Tuhan, ketika wanita ini menerima kehendak Tuhan, maka dikatakan besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan kita itu juga anaknya sembuh. Seringkali iman kita tidak cukup besar untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dan ukuran iman itu besar atau tidak sebetulnya adalah seberapa besar engkau menerima kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Aku bojo kan, tersinggung aku di ini no. Bukan ngomong kamu asu. Terima gak ada kamu begitu no. Engkau bisa menerima itu. Engkau memenuhi standar kriteria engkau menjadi pada kerajaan surga. Bahwa engkau lemah lembut dan rendah hati, maka yang lain akan ditambahkan kepada. Tidak perlu bujumu yang ngampani ditapuk Tuhan. Bisa. Kenapa? Cuma tambahan saja, bagaimana gampang, tambahan tok gampang. Yang penting rohmu harus diutamakan dulu masuk dalam kerajaan surga. Nek kowe tantrum kowe ngono, ditolak kok dilepeh oleh Yerusalem baru. Betul tak? Kalau roh kita tantruman, dilepeh ya sama Yerusalem baru, dilepeh pasti, tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Dan itu Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau hal jasmani yang membuat rohmu tidak layak masuk kerajaan surga. Karena itu Tuhan proses dulu rohmu supaya menjadi lemah lembut dan rendah hati, supaya Tuhan melihat aku kenal kamu. Jangan sampai Tuhan ngomong aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Jadi hari ini kita tahu Bapak Ibu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan yang tidak mustahil. Bagaimana engkau percaya? Itu proses Tuhan yang terjadi dalam hidupmu sampai engkau dinyatakan Tuhan. Engkau milikku, cocok sama aku. Maka yang lain itu ditambahkan kepadamu, termasuk segala kebutuhan, sehingga Tuhan ngomong kepada orang ini apa? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Agenda, ingat ayat apa ini? Yang lain harus ingat. Mazmur 37. Kata aneh kok rodok berambut. Baca aja lagi, baru sudah waktunya nggak apa-apa. Tadi kata dia kan mau lagi dia, saya. Ayo, maju. Mazmur 37 ayat 1. Mazmur 37 ayat 1. Harusnya cepat membuka ini ya, karena ini kan ayat hafalan kita ini. Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang berbuat curang. Pakai bahasa saya, jangan tantrum. Nah ya, gampang ya. Ayat 2. Sebab mereka segera lisih seperti rumput dan lalu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. 3. Percayalah kepada Yahuwa dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Yahuwa, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kan sama persis yang mana tadi nih. Jangan tantrum, lemah lembut, rendah hati, maka
apa yang kau kehendaki terjadilah. Sama dok, seringkali kita sama seperti wanita yang dianjing-anjingkan tadi itu. Kita terlalu tantrum sehingga Tuhan tidak mau. Tak proses dulu, aku tunggu sampai engkau tidak tantrum, sampai engkau lemah lembut dan rendah hati. Karena itu saya sama istri saya mendidik anak saya seperti itu. Tantrum tambah gak KKI. Kan banyak orang tua yang tantrum tambah kayak gitu. Terus mencolok ini, isin aku KKI aja gitu. Nah, saya enggak tantrum kalau tak tinggal. Sampai engkau tidak tantrum, sampai engkau rendah hati, sampai engkau nurut ya nurut terima kasih. Karena Tuhan Yesus yang mendidik kita seperti itu. Sama. Kita disuruh tidak boleh iri pada orang yang jahat itu. Kita disuruh percaya sama Tuhan. Kita disuruh lakukan yang baik. Padahal belum dituruti loh, tapi lakukan yang baik. Dia di negeri, ojo pira-piri, ojo melayu, cari pertolongan sana, cari pertolongan sini. Cari cara gua harus begini, harus begini. Disuruh berlaku setia, disuruh bergembira karena Tuhan. Maka engkau akan memberi banyak yang kau inginkan. Ayat 5, ini ayat kunci juga. Serahkan hidupmu kepada Yahweh. Artinya apa? Biarkan kehendak Tuhan jadi hidupmu. Seperti Maria tadi kan, jadilah kehendakmu walaupun aku izin Tuhan yang harus mengendor tanpa punya sebab. Apakah ada di sini yang pernah malu seperti Maria? Saya rasa belum ada yang seperti Maria. Dia ada Tara ini. Serahkan hidupmu kepada Yahweh dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sehingga ayat tadi kita baca di awal, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terjadi di ayat 5 ini. Percayalah kepadanya, dan yang maha mengatasi mustahil tadi itu yang bertindak. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi dirimu. Banyak orang menjadi sombong dengan ayat kita baca pertama tadi itu. Gak ada yang mustahil bagi saya percaya Tuhan. Menjadi sombong. Padahal justru ketika dia engkau ngomong begitu, tidak terjadi. Justru engkau harus merendahkan diri, melembutkan diri, lemah lembut dan rendah hati, sehingga Tuhan bisa mengenali engkau sebagai mempelainya. Maka semuanya itu yang mbok karepi, ya sebagai jawabannya atau mbok karepi, terjadi dalam hidup. Seringkali kita tidak tahu isi hati Tuhan. Yang penting sembuh Tuhan, yang penting berkat Tuhan, yang penting ini itu. Padahal memang enggak penting. Yang penting rohmu nanti menemani aku kekal di surga. Nah, kalau kita percaya Tuhan, kita harus bisa ngomong seperti Maria. Jadilah kehendakmu, sehingga kita bergembira. Walaupun sekarang belum ada uang, aku bergembira. Walaupun belum sembuh, aku bergembira. Walaupun belum ditolong, aku bergembira. Dan seperti wanita tadi, aku menekan, aku merendahkan diri menjadi seekor anjing. Padahal aku anaknya, tapi aku jadi anjing jadi. Aku menunggu remah-remah dari meja Tuhanku. Masih ada yang penting kita baca. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Menggenapi kehendak Tuhan itu baik, itu yang sempurna, itu yang membuat roh kita nanti menghuni Yerusalem yang baru. Karena itu menjadi penting berubah, tidak serupa dengan dunia ini. Gak tantruman juga, lemah lembut rendah hati, berubah supaya kita menggenapi apa yang Tuhan mau. Standar sebagai mempelainya itu harus tergenapi. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, perhatikan, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya menjadi mempelainya Kristus, kita harus menjadi serupa dengan Dia di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya.
Seringkali kita nggak kuat dalam penderitaannya, kita nggak serupa dengan dia, dan itu yang Tuhan akan terus tuntut supaya kita serupa dengan penderitaannya. Merendahkan diri, bahkan diajeng-ajengkan ya nggak apa-apa, nggak penting. Ayat 11 supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Dia terus Paulus ini ngomong, sehingga akhirnya tujuan yang utama, yang paling penting kita beroleh kebangkitan dari orang mati. Artinya apa? Kita menjadi mempelai Kristus. Ini rahasianya kalau Paulus tahu. Yang paling penting kita itu nanti menjadi mempelai Kristus. Yang lain tidak terlalu penting, sebab yang lain hanya akan ditambahkan buat kita. Setelah kita mendapat kerajaan surga menjadi serupa dengan Kristus, berarti menjadi mempelai sepadan. Seperti seorang Hawa yang mengandung tulang Adam, kita harus mengandung rohnya dalam hidup kita. Karena itu curahkan rohmu atas kami Tuhan, supaya aku menjadi serupa dengan Engkau dalam penderitaan, tetap menjalankan kehendak-Mu yang jadi. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, engkau punya keinginan sesuatu, jangan engkau ingin itu menjadi utama. Biar kehendak Tuhan yang menjadi utama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Engkau bukakan isi hatimu kepada kami. Tuhan, kami seringkali tidak mengerti apa yang penting bagimu, seringkali kami sepelekan Tuhan. Kami menganggap diri kami yang paling penting harus dituruti, harus terjadi sesuai keinginan kami. Padahal yang paling penting kehendak-Mu yang harus jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa yang paling Kau ingin, yang paling Kau sukai adalah kalau roh kami nanti menemani-Mu kekal di Yerusalem yang baru. Karena itu Tuhan, untuk kami jadikan kami serupa dengan Engkau. Biarlah semua penderitaan yang terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami menjauh daripada-Mu, tidak membuat kami kecewa kepada-Mu, tetapi membuat kami semakin mendekat kepada-Mu, mencari tahu Tuhan apa kehendak-Mu buat hidupku ini. Tuhan, carikan mata rohani kami semua, supaya boleh memandang dengan cara yang berbeda mulai hari ini. Supaya kami melihat kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di setiap kebutuhan kami, di setiap kemustahilan yang kami hadapi. Kami tidak mencari mujizat, kami mencari kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Kalau kami tahu ketika kehendak-Mu terjadi, maka semuanya itu akan ditambahkan saja Tuhan. Tuhan, tambahkan roh-Mu atas kami. Tuhan, tambahkan iman kepada kami. Biarlah Engkau singkapkan yang terseluruh, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami akan doa syukur kami. Haleluya. Amin.